Perkenalkan, nama saya Tifati Natanila. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan keuangan koperasi. Topik yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama konsep perencanaan koperasi, kemudian manfaat perencanaan koperasi, yang ketiga bagaimana cara merencanakan keuangan koperasi dan apa jenis perencanaan koperasi, indikator mengukur perencanaan keuangan koperasi, dan ada penelitian mengenai perencanaan keuangan koperasi. Yang pertama, konsep perencanaan keuangan koperasi. Perencanaan keuangan koperasi yaitu proses pengalokasian dan pengelolaan sumber daya keuangan dalam koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Menurut para ahli, salah satunya dari Kamarudin dan Auzair pada tahun 2022, bahwa perencanaan keuangan koperasi sangat penting untuk keberlanjutan pertumbuhan dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Kemudian manfaat dan pentingnya perencanaan keuangan koperasi. Yang pertama mengenai manfaat perencanaan koperasi, yang pertama yaitu perencanaan koperasi dapat memastikan alokasi sumber daya keuangan yang efektif dan efisien, kemudian dapat meminimalkan risiko keuangan. Yang ketiga, dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial yang tepat, dan yang terakhir dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan koperasi. Yaitu yang kedua, mengenai pentingnya perencanaan koperasi, yaitu yang pertama, perencanaan koperasi dapat memberikan arah serta panduan yang strategis bagi sebuah koperasi. Yang kedua, dapat mengantisipasi dan mengelola tantangan keuangan. Yang ketiga, memungkinkan alokasi sumber daya keuangan yang optimal. Yang keempat, dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir yaitu dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang. Kemudian bagaimana cara merencanakan keuangan koperasi? Yang pertama, menentukan tujuan keuangan koperasi, di mana tujuan keuangan koperasi itu salah satunya dapat meningkatkan laba, selain itu juga dapat mengurangi utang dan laporan arus kas. Yang kedua, dengan mengumpulkan informasi keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang ketiga, dengan membuat rencana keuangan yang komprehensif, yaitu dengan cara menguraikan tujuan, strategi, dan taktik keuangan koperasi untuk mencapainya. Kemudian rencana ini itu mencakup komponen penganggaran atau budgeting, peramalan, dan manajemen risiko. Selain itu, kita juga harus menetapkan anggaran di mana kita harus menguraikan proyeksi pendapatan dan pengeluaran koperasi yang bertujuan untuk memastikan tetap relevan dan efektif. Selanjutnya, kembangkan perkiraan keuangan, yaitu dengan memprediksi kinerja keuangan koperasi selama periode tertentu. Selain itu juga kita harus memperkirakan keuangan yang didasarkan pada data historis dan mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan arus kas. Dan yang terakhir, cara merencanakan keuangan koperasi yaitu dengan mengidentifikasi potensi risiko. Dengan mengidentifikasi potensi risiko dapat mempengaruhi kinerja keuangan koperasi. Selain itu juga dapat mengembangkan strategi untuk mencegah risiko keuangan. Selanjutnya, terdapat jenis perencanaan keuangan koperasi. Yang pertama yaitu koperasi produsen atau pemasaran, di mana koperasi ini itu dimiliki dan dikendalikan oleh produsen yang memasok barang atau jasa ke koperasi. Tugasnya itu ya mengomersilkan input anggota dengan mencari harga terbaik di pasar. Yang kedua yaitu ada koperasi konsumen, di mana koperasi ini dimiliki dan dikendalikan oleh konsumen yang membeli barang atau jasa yang dijual, kemudian dikelola dan didistribusikan oleh koperasi. Tugasnya itu mereka untuk mendapatkan produk dan layanan yang dibutuhkan anggota dengan biaya serendah mungkin dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya yaitu ada koperasi pekerja, di mana koperasi pekerja ini dimiliki dan dikendalikan oleh para pekerja koperasi yang
tugasnya itu untuk memberikan distribusi keuntungan yang adil dan merata di antara para anggota koperasi serta memastikan manfaat koperasi tersebut dibagikan kepada semua anggota. Selanjutnya yang keempat itu ada koperasi perumahan, di mana koperasi perumahan ini dimiliki dan dikendalikan oleh penghuni yang tinggal di sebuah unit perumahan, kemudian dikelola oleh koperasi. Yang tugas koperasi perumahan ini yaitu menyediakan pilihan perumahan yang terjangkau bagi para anggotanya. Selanjutnya ada koperasi keuangan, di mana koperasi keuangan ini dimiliki dan dikendalikan para anggota yang merupakan lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan, di mana koperasi keuangan ini bertugas untuk menyediakan layanan keuangan kepada anggota seperti pinjaman atau tabungan dan bisa juga berupa asuransi. Kemudian yang terakhir itu ada koperasi layanan masyarakat nirlaba, di mana koperasi ini bertugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara nirlaba dengan fokus pada proyek-proyek sosial dan pengembangan masyarakat. Kemudian bagaimana indikator dalam mengukur perencanaan keuangan koperasi? Yang pertama dilihat dari pertumbuhan anggota. Pertumbuhan anggota ini jika terus bertambah itu menunjukkan koperasi diterima dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kemudian dilihat dari pertumbuhan modal, di mana pertumbuhan modal ini dapat dilihat dari simpanan koperasi yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada simpanan pokok, di mana simpanan pokok ini dibayar sekali saat seseorang menjadi anggota koperasi. Kemudian yang kedua simpanan wajib, di mana simpanan wajib ini dibayarkan secara rutin dan biasanya itu dibayarkan secara per bulan selama mereka menjadi anggota koperasi. Yang ketiga yaitu simpanan sukarela anggota, di mana simpanan ini dilakukan oleh anggota koperasi atau lembaga keuangan lainnya berdasarkan keinginan sendiri. Ya, jadi dengan adanya peningkatan jumlah modal itu menunjukkan bahwa adanya kepercayaan anggota terhadap koperasi. Kemudian ada perputaran usaha, di mana jika perputaran usaha ini volumenya semakin tinggi dan nilai transaksi bisnis koperasi semakin tinggi, ini menunjukkan keberhasilan dalam melayani ekonomi anggota. Kemudian ada sisa hasil usaha atau biasa disebut dengan SHU, di mana jumlah SHU yang meningkat itu dilihat dari keberhasilan koperasi dengan adanya peningkatan jumlah sisa hasil usaha dari tahun ke tahun. Selanjutnya dilihat dari tingkat partisipasi anggota. Dengan tingkat partisipasi anggota ini dapat menunjukkan kepercayaan dan bagaimana loyalitas anggota terhadap koperasi. Contohnya itu dilihat dari pemanfaatan layanan, keterlibatan dalam rapat, dan pembayaran kewajiban anggota. Selanjutnya dilihat dari kualitas layanan, di mana kualitas layanan ini merupakan kepuasan anggota terhadap kualitas layanan koperasi, yaitu ditandai dengan adanya kemudahan transaksi, keramahan petugas, dan kecepatan dalam merespons anggota koperasi. Kemudian yang terakhir yaitu dilihat dari kontribusi terhadap kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota ini dapat dilakukan melalui kenaikan pendapatan atau penurunan beban hidup, karena hal tersebut dapat menjadi tolak ukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir ada penelitian terkait perencanaan keuangan koperasi yaitu dari Li Wang et al. Tahun 2020, di mana penelitian ini mengevaluasi kurikulum pendidikan keuangan berbasis koperasi terhadap kebiasaan menabung siswa sekolah menengah atas, manajemen, dan kesejahteraan keuangan secara keseluruhan, di mana hasil penelitian ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama, kurikulum pendidikan keuangan berbasis koperasi ini terbukti efektif dan dalam meningkatkan kebiasaan menabung, manajemen utang, dan kesejahteraan
keuangan siswa sekolah menengah atas. Yang kedua, yaitu pendekatan pembelajaran kooperatif dalam pendidikan keuangan memberikan dampak positif yang lebih signifikan terhadap literasi dan perilaku keuangan siswa dibandingkan dengan metode pengajaran yang konvensional. Demikian penjelasan mengenai perencanaan keuangan koperasi. Sekian, terima kasih.